Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menggerakkan hati, meringankan langkah, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperhatikan kita, menyiapkan apa saja kebutuhan jasmani rohani kita, khususnya yang tidak bisa kita pungkiri lagi, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya disiapkan oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, gratis, tanpa kita bayar. Kalau kita ke dokter nambah oksigen berapa tuh Pak? 1 tabung, setahun bisa bangkrut kita. Sekarang Allah memberikan oksigen secara gratis kepada kita, merupakan nikmat yang luar biasa, yang setiap partikel, setiap sel-sel saraf yang ada dalam tubuh kita semua berada di dalam aturan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita masih dalam kajian Nailul Maram Syarh Aqidatul Islam, kajian tentang akidah yang kita harapkan mudah-mudahan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keyakinan kita terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an musyabahatil aqwan wa la tuhitu bihil jihad wa la ta'tarihil hadisat mustawin ala arshihi ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an yaliku bi'izzi jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyaihi wa innahu ta'ala qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid wa ala kulli syai'in raqibun atid, raqibun wa syahid, hayyun qayyum. Beliau pengarang kitab ini menyampaikan kepada kita setelah kita masuk ke dalam beberapa keyakinan, pemantapan keyakinan dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan jagat raya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dalam Islam itu benar adanya, dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita pertanyakan ada di jihad mana dan berada di mana. Tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa Allah tidak memiliki jihad, Allah tidak memiliki suatu tempat di mana Allah berada di sana, ataupun berada dalam suatu ruang dan waktu. Karena sebelum adanya ruang dan waktu, sebelum adanya jihad, Allah sudah ada terlebih dulu. Kalau dikatakan Allah berada pada suatu waktu,
berada pada satu ruang tempat, berarti Allah sebelum menciptakan ruang, tempat dan waktu ada di mana? Karena kita meyakini bahwa setiap sesuatu siwallah, selain Allah, segala sesuatu selain Allah merupakan makhluk. Makhluk artinya diciptakan oleh Allah. Berarti kalau diciptakan, tadinya tidak ada menjadi ada. Maka segala sesuatu sebelum adanya sesuatu tersebut, Allah sudah ada. Dan Allah tidak ada awal baginya. Tidak bisa dikatakan Allah ada pada waktu ini. Dan Allah tidak dimakan oleh waktu, kekal abadi selamanya. Itulah Tuhan kita. Ya. Nah, kemarin 2 minggu lalu kita sudah membahas bahwa Allah itu ya la ta'tarihil hadisat. Tidak akan terjadi pada Allah segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru. Itu sebabnya tidak bisa kita katakan Allah ada di arsy. Menurut sebagian ulama. Kenapa? Alasannya, sebelum arsy diciptakan Allah, Allah ada di mana? Setelah arsy diciptakan Allah, lalu Allah berpindah, berduduk di arsy, di singgasananya, berarti Allah tadinya tidak ada di situ, kemudian ada di situ. Tadinya di suatu tempat, kemudian berada di arsy. Berarti ada sesuatu tempat yang lain yang lebih luas dari arsy, di mana Allah sebelum menciptakan arsy, Allah ada di sana. Sedangkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, makhluk Allah yang terbesar, yang paling luas adalah arsy. Jadi logika tidak masuk di sini. Ya. Walaupun misalnya ya beberapa ayat Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di arsy. Kalau kita lihat terjemahnya ya, bersemayam itu terjemahnya. Tapi tidak bisa diartikan secara zahir bahwa memang Allah di sono, duduk di sana atau bagaimana? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Allah di sana, berarti di sini nggak ada. Nah, gitu nanti jadinya. Kan begitu jadinya. Nah. Lalu bagaimana menanggapi dalil yang sebelumnya datang bahwa Allah itu ya, Allah itu maujudun, ada, wa huwa aqrabul insan min hablil warid, dan dekat dengan makhluknya kepada manusia sebagaimana dekatnya urat nadi kita, leher kita, urat leher kita. Kalau Allah dekat dengan urat leher, lah manusia ini banyak, miliaran manusia ini, yang di ujung utara sampai ke ujung selatan ya, ujung timur sampai ujung barat. Kalau Allah berada di setiap manusia, berdasarkan hadis ini ya, ada hadisnya ya, ada juga firman Allah, maka akan membingungkan manusia. Berarti Allah banyak dong kalau begitu. Dah, Allah kan satu. Nah, begitu lagi nanti jadinya. Bagaimana kita menanggapi dalil yang seperti ini? Maksudnya di sini muncul 2 pengertian yang minggu lalu. Kita pelan-pelan ya Pak ya. Kita ulang walaupun sedikit kita ulang ya, biar tidak rancu. Menanggapi dalil seperti ini ada 2 pemahaman yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Yang pertama, membiarkan dalil itu seperti itu tanpa perlu kita bahas, karena logika kita tidak akan masuk ya.
Yang kedua, mentakwil, menafsirkan maksud dari tujuan ayat tersebut. Nah, ulama-ulama mutaakhirin dan sebagian ulama-ulama salaf juga memaknai ayat yang seperti ini dengan penafsiran yang menggambarkan bahwa maksud dari ayat tersebut seperti ini. Ya. Nah, bagaimana menafsirkan ayat tersebut? Salah satu pendapat ulama mengatakan, jika ada ayat yang mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi, itu maksudnya ilmuhu, yaitu pengetahuan Allah. Ya. Bukan zatnya yang dekat, tapi ilmunya Allah, pengetahuan Allah, taunya Allah dengan kita, masing-masing orang Allah tahu. Yang ini pengen ini, yang itu pengen itu, tahu semua Allah. Allah tahu semua. Ya. Yang ini lagi ngerjain ini, yang itu lagi ini. Pokoknya semua pekerjaan makhluknya yang ada di permukaan bumi ini Allah tahu. Tidak terlepas atau tidak ada yang tersisahkan satupun. Jangankan manusia, jin, malaikat, makhluk hidup semuanya Allah tahu. Dan yang memberikan mereka rezeki satu persatu Allah. Bagaimana mungkin ada satu yang tersisa yang tidak diketahui oleh Allah? Ya. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Itu maksudnya bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi kalian, yaitu dekat pengetahuannya Allah. Masuk ya Pak ya? Jadi Allah sangat tahu dengan kita. Bahkan tahunya Allah dengan diri kita, ya, itu lebih tahu daripada kita sendiri. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu hawa nafsu banyaknya. Yang lebih tahu kebutuhan diri kita Allah. Ya, yang lebih tahu kebutuhan diri kita itu Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kita ini suka dengan sesuatu, pengen banget kita begitu, tapi menurut Allah itu nggak pantas buat kita, belum cocok buat kita, jadi nggak dikabulkan sama Allah. Kadang juga ya kita nggak suka sesuatu tersebut, kita nggak senang sama itu barang, ternyata di akhir-akhir itulah yang menyelamatkan kita. Kadang begitu ya. Tadinya kita nggak suka, ternyata dia yang ini, ternyata ini yang begitu. Oh ternyata, karena begitu kita. Nah, ada rahasia pasti di balik itu. Ya. Kadang kita nggak suka, ternyata ada rahasia di balik itu. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah itu lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita. Kita ini banyaknya hawa nafsu, pengen ini, pengen itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, setelah kita meyakini, memantapkan ini dalam diri kita, ya, memantapkan itu semua dalam diri kita, maka munculkan dalam hati kita wa ala kulli syai'in qadir. Yakinkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, sangat mengetahui dengan kita, dan Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu, mampu atas segala sesuatu. Jangan sampai ada dalam diri kita rasa putus asa. Biasanya manusia mah kalau kena musibah langsungnya saya mau begini. Ya udah takdir, udah nasib. Itu biasanya manusia begitu tuh. Lupa kita sama Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan menyalahkan takdir. Dari dulu sampai sekarang takdir mau disalahin. Kapan kita sadar diri untuk merubah nasib kita yang buruk itu, yang kita salah-salahin? Nanti akan ada pembahasan khusus masalah takdir baik dan buruk. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam diri kita
Bahwa segala sesuatu yang menurut kita mungkin mustahil, Allah bisa mengerjakan itu. Ya. Kalau menurut kita ya, sesuatu yang mungkin ya. Berbeda dengan hal yang mustahil bagi Allah, itu tidak akan terjadi bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi Allah tidak akan terjadi bagi Allah, dan tidak bisa dikatakan bahwa Allah sanggup. Seperti hal-hal yang dikatakan oleh Mujassimah. Yang Mujassimah itu kelompok yang mengatakan Allah itu berwujud, sehingga mereka itu berkeyakinan seperti ini. Allah itu kan ala kulli syai'in qadir. Allah itu kan maha mampu, maha kuasa. Saking mampunya Allah itu, Allah bisa mengecilkan badannya, terbang di atas lalat. Nah ini gak mungkin ini. Nah, di aras aja bertempat, di aras saja kita gak bisa mengatakan bertempat di sana. Ini bertempat terbang di atas lalat, dia gak mungkin. Karena Allah tidak bisa dikatakan berada di suatu tempat. Dan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang akan menurunkan, mengurangi keesaan Allah dan ketuhanan Allah. Nah kalau yang kecil jadi hina, jadi yanti. Bagaimana makhluknya akan menanggapi? Ya ini orang-orang Mujassim begitu. Kita nggak ikut-ikutan yang begitu-gitu. Ya. Nah setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mantapkan nih dalam akidah kita nih, hati kita nih, Allah selalu dekat pengetahuannya dengan kita, tahu persis diri kita, kemudian maha kuasa terhadap diri kita. Ya. Selanjutnya kata muallif, kulli syai'in raqibun wa syahid. Allah itu selalu mengintai kita, menyertai kita, memperhatikan kita, melihat gerak-gerik kita. Berarti kalau Allah tahu sama kita, Allah kuasa sama diri kita, berarti setiap gerak-gerik kita diketahui oleh Allah. Nah itu dia tuh, raqib wa syahid, dan menyaksikan gerak-gerik kita. Itu sebabnya Al-Imam Al-Ghazali menekankan, hendaklah setiap orang yang beriman itu selalu membisikkan dalam dirinya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Bukan bersama jasad ya, tapi pengetahuannya Allah. Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memperhatikan gerak-gerikku. Kalau orang sudah begini, itu sudah masuk dalam maqam muraqabah paling tinggi dalam thariqat. Orang berthariqat Naqsabandiyah, thariqat ini, thariqat itu ya. Kalau kita sudah melatih diri kita, memasang dalam diri kita bahwa Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita, mengetahui segala gerak-gerik kita, kita latih setiap waktu sehingga segala tindak tanduk kita, tutur kata kita benar-benar teratur, gerak-gerik kita benar-benar beradab, penuh dengan perhatian ya, penuh dengan kehati-hatian, maka orang tersebut sudah masuk dalam maqam muraqabah ya. Muraqabah, kalau orang sudah masuk muraqabah, itu tingkat tertinggi ya dalam maqam. Adalah yang satu lagi maqamat sebenarnya selain di atasnya muraqabah itu, yaitu maqam fana. Fana itu merasa dirinya, wujudnya itu tidak ada sama sekali, sehingga perbuatannya itu, sehingga sangat jauh sekali dari perbuatan riya, ujub, apalagi sombong. Karena apa yang kita menggerakkan tangan seperti ini, semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang kita miliki semua pemberian Allah. Sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Nyawa yang ada dalam diri kita, semua milik Allah, sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Jadi orang yang sudah sampai pada keyakinan seperti ini, benar-benar ya, benar-benar dikatakan dekat dengan Allah.
Nah, orang inilah disebut dengan kekasih Allah, dan dia sudah bisa dikatakan sebagai waliullah. Dan jarang sekali orang seperti itu. Mungkin satu waktu sebentar doang kita bisa mungkin seperti itu kita. Cuma pada waktu lagi khusyuk doang, lagi ada kerjaan, lagi sibuk, kira-kira bisa nggak kita? Nah, itu yang dilatih oleh orang-orang. Ya. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, pengarang kitab ini, beliau mengatakan di awal tarjamahnya, beliau itu setiap hari menjamu tamu, banyak tamu yang datang kepada beliau. Tamu itu datang belajar, dijamu, diberi makanan, disiapkan segalanya. Tapi kesibukan beliau dalam menjamu tamu, memberi pelajaran, tidak melupakan hati beliau ingat kepada Allah. Karena setiap aluran setiap hembusan napasnya itu, ya, merupakan zikir kepada Allah. Maka kita latih, ya, Allah, kita tarik napas, Allah, kita lepas. Setiap tarikan napas kita bernilai zikir di sisi Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, itu orang melatih, ya. Dan ini kita ingin mantapkan, karena iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Biar stabil, dilatih. Nah, gitu. Sambil kita yakinkan keyakinan seperti ini, ya, sifat-sifat Allah yang ada. Jadi maqam muraqabah wa syahid, dan menyaksikan. Sehingga dikisahkan di sini qissatun, ya, kana li ba'dil masyayikh jam'un minat talamid. Zaman dulu ada seorang syekh, seorang guru, memiliki banyak santri, siswa. Wa kana qad khassa wahidan minhum bimaziyatin minat tarbiyah. Dan beliau punya satu siswa yang dikhususkan dididik oleh beliau. Spesial lah bahasa kitanya. Faqalu masabau fi dzalik, lalu siswa yang lain, santri lain pada protes. Kok dia dikhususkan, kita enggak? Nah. Faqala syekh ubayyinu lakum, nanti saya akan jelaskan. Kata gurunya begitu. Summa dafa'a ila kulli wahidin min talamidhihi, ya, min talamidatihi tayran. Kemudian beliau menyerahkan kepada setiap siswa, santri-santrinya, diberikan burung merpati. Satu-satu si burung. Kemudian faqala adbihhu bihaitsu la yaraka ahad. Silahkan kalian semua sembelih burung itu di tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Famadau, mereka pun berangkat semua. Berangkat nyari tempat yang nggak ada yang bisa melihat. Ada yang masuk gua, ada yang masuk kamar, tutup, dikunci rapat-rapat. Ada yang masuk kamar mandi, gak ada yang lihat. Ya. Pokoknya dicari tempat yang tidak ada yang melihat. Setelah itu sumaraja akul wahidin minhum wa qad dzabaha tayran. Kemudian mereka semua pulang menghadap gurunya, membawa burung yang sudah disembelih oleh mereka. Lalu tiba-tiba waja'a dzalika tilmidz bit-tayri hayyan. Datanglah siswa spesial tadi bawa burung masih hidup. Diketawain sama kawan-kawannya. Nah, kalau bisa nyari tempat. Gak bisa sono tuh di goa sono tuh aman di situ tuh. Di kamar tuh aman tuh, gak ada yang lihat. Lalu faqala syekh hal la dzabahtahu? Kamu enggak menyembelih burung itu? Kata gurunya bertanya. Qala amartani an adbaha haitsu la yarani ahad. Engkau menyuruh aku wahai guru untuk menyembelih burung ini di tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Walam ajid mawdi'an la yarani Allahu fihi. Dan saya tidak menemukan satu tempat pun Allah tidak melihat saya di tempat itu. Ya. Mau sembunyi dalam gua, Allah ngelihat. Dalam toilet Allah ngelihat juga. Di kamar sama, Allah melihat juga. Jadi saya harus nyembelih di mana? Kata dia. Orang Allah ngelihat saya. Lalu gurunya berkata, inilah sebabnya saya
mengajarkan dia secara spesial, secara khusus, karena keyakinannya lebih tinggi dari kalian semua. Nah, gitu maksudnya. Jadi apa maksudnya? Ini maqam muraqabah. Inilah maqam yang memang ada bersemayam dalam hati seseorang yang meyakini bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Itu kenapa kita puasa setiap tahun. Tujuannya apa? Melatih diri kita bahwa kita ini dilihat Allah, diketahui oleh Allah. Gak berani kita di dalam kamar sendiri, gak berani kita minum. Berani gak bang minum bulan puasa dalam kamar? Gak ada yang lihat. Nah, nanti keluar dari kamar, saya udah puasa, saya puasa kok. Padahal dalam kamar makan. Gak berani kita, karena kita yakin bahwa Allah ngelihat kita, Allah mengetahui perbuatan kita. Jadi gak berani. Ini latihan muraqabah. Gimana kira-kira kalau itu diterapkan di setiap kehidupan kita? Gak berani macam-macam gitu ya Pak. Jauh dari dosa. Walaupun agak ribet, tapi pakai ribet untuk di Jakarta agak ribet. Kita di jalan kalau lagi macet, di depan kita ada perempuan pakai rok mini, diliatin dosa, nggak diliatin oleh kesama bisa nabrak kita gitu. Ya banyak-banyak istighfar aja dah sekarang. Ya. Sulit berhindar. Ngelihat ke depan ada, lihat ke samping kiri ada juga, sampingan ya ada juga. Ya, susah berhindar. Maka ada orang ulama mengatakan, kita ini di zaman sekarang ini baru keluar rumah udah dosa. Jangankan keluar rumah, di kamar sendiri udah dosa. Ngelihat handphone tadinya buka chat doang, WhatsApp doang buka, ada iklan lewat. Macam-macam. Tadinya buka YouTube doang, buka lihat ceramah, ada iklan di situ. Rok mini, ya kan? Susah juga menghindar. Ya udah banyak-banyak istighfar aja kalau begitu di zaman sekarang. Nah, ini zaman muraqabah. Ada lagi satu kisah. Di sini ya. Nah, sehingga beliau mengatakan di sini lidza afa afdalut ta'at muraqabatullahi ala dawamil awqat. Itu sebabnya kata beliau ketaatan kepada Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling afdal adalah selalu mendawamkan, selalu melazimkan muraqabah di setiap waktu. Muraqabah itu apa tadi? Merasa diri kita ini diperhatikan oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diketahui oleh Allah gerak-gerik kita. Itu muraqabah. Ya. Wa man arafa annahu syahid abadahu 'alal muraqabah. Siapa yang meyakini dalam dirinya, mengetahui persis bahwa Allah menyaksikan dirinya, maka dia akan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Selalu muraqabah. Fala yarahu haisunaha, maka dia akan selalu berusaha menghindari tempat-tempat di mana Allah melarang tempat tersebut. Kemudian wala yufqidu haisu amara, dan dia akan selalu berupaya berada di tempat-tempat di mana Allah menganjurkan kita berada di tempat tersebut. Nah, di masjid berjamaah enggak boleh, harus hadir kita. Ada majelis taklim, hadir kita. Majelis zikir, hadir juga kita. Ada perjudian, gak mau hadir kita. Nah gitu. Ada tempat-tempat maksiat, harus berhindar jauh kita dari situ. Inilah takwa. Nah, inilah takwa yang dibarengi dengan maqam muraqabah. Ada cerita lagi di sini. Hukiya anna rajulan kana yadribu bisyat, yudrabu bisyat. Ada seorang laki-laki, ini perumpamaannya. Ada seorang laki-laki dipukul keras dengan cemeti, tongkat kecil ya. Pukul keras. Wa huwa yusbir, tapi ternyata laki-laki tersebut setelah dipukul dia sabar dia. Ya, enggak mengeluh, wala yasih, tidak teriak. Orang kalau dipukul keras teriak, aduh begitu kan, paling tidak begitu. Kaget begitu. Tapi ini enggak. Tetap sabar dan tersenyum. Faqala lahu ba'dul masyayikh, lalu ada yang bertanya, "Ama yu'limu kadzalik?"
ama yu'limuka darbu, kamu gak sakit dipukul? Ditanya dia, kamu gak sakit dipukul? Kencang banget tadi tuh, sampai bunyi. Nah, faqala na'am, kata beliau, sakit sih, sakit. Qala lima lam taksih, kalau sakit kenapa gak teriak? Orang kesakitan kan, aduh begitu. Ini gak teriak dia, gak merasa kesakitan. Diam aja dia, senyum tetap, padahal dipukul sakit. Ditanya, lalu dia berkata, faqala fil hadirina li mahbubun yarqabuni, engkau memukul saya di hadapan orang yang saya cintai. Ya, di hadapan orang yang saya cintai. Fa akhafu ayadhhaba ma wajhi indahu in sihtu, maka saya takut, saya khawatir kalau saya teriak tadi itu, maka raut wajah saya yang tadinya ceria berubah menjadi raut wajah yang muram, masam, kesakitan, seperti orang hilang cahaya ceria di muka saya. Jadi wajah kita ini punya aura sendiri ya Pak ya. Kalau dalam ilmu ceramah itu ada namanya mimik. Ya, mimik wajah itu ya Pak. Kita lagi sedih, kita bisa ngelihat orang lagi sedih ini, liatin wajahnya. Kita lagi senang, liatin wajahnya. Kita bisa melihat itu. Apalagi orang-orang bergelut dalam psikologi ya. Dia tahu dari tindak tanduk wajahnya diliatin. Ini lagi sedih nih, kiriman belum datang ya. Santri, kiriman belum datang ya. Ketahuan. Nah, dia khawatir, tadi ini laki-laki yang dipukul, dia khawatir kalau dia teriak kesakitan, raut wajahnya yang tadi ceria berubah menjadi sedih. Sedangkan dia tidak ingin kekasihnya memandang dia sedih. Dia pengen karena kekasihnya itu ceria terus gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sebuah perumpamaan. Ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun sakitnya musibah yang Allah timpakan buat kita, bagaimanapun susahnya kehidupan yang kita jalani, tetap tidak akan merubah sikap kita terhadap Allah yang senantiasa memperhatikan, melihat kita dan mengetahui gerak-gerik kita. Ya. Ini perumpamaan. Jadi kalau misalnya kita berusaha muraqabah kepada Allah nih, pokoknya saya harus napas, saya harus Allah terus ya. Kemudian saya harus meyakinkan dalam diri selalu diperhatikan, dilihat dan diketahui oleh Allah. Ternyata pas kena musibah lupa dia, sedih dia, frustasi, putus asa. Berarti rasa muraqabah dalam dirinya belum benar-benar ikhlas kepada Allah. Rasa cintanya kepada Allah belum tumbuh. Orang yang lagi pacaran ya, dicubit sama pacarnya kencang banget sampai kelupas kulitnya tuh, sampai kelupas. Sakit nggak? Nggak sakit katanya. Padahal dicubit tuh kencang banget. Berani nggak dia macam-macam? Enggak. Kalau sudah cinta, cinta itu tumbuh karena merasa selalu diperhatikan. Kalau kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah, bentuk perhatian itu bukan hanya materi. Kita hanya menilai perhatian Allah itu dengan materi. Ya Allah, gini-gini amat sih saya. Ya, susah mulu. Duit kagak cukup sehari. Sebulan ngutang, gali lubang tutup lubang. Mengeluh aja kerjanya. Lupa bahwa setiap hari Allah sudah memberi dia kesehatan. Setiap hari Allah sudah memberikan oksigen yang gratis. Perhatian Allah. Kita hanya menilai dengan materi. Coba dah Allah menstop satu nikmatnya kepada kita.
nggak bisa buang angin. Gimana kira-kira Pak? Ke dokter, dioperasi, ditusuk masuk biar bisa keluar angin itu. Bayar kita, ya nggak Pak? Bayar kita. Nah Allah sudah ngasih nikmat yang besar tuh, bisa buang angin. Kalau kita menilai itu sebagai materi, kira-kira selama ini kita bisa buang angin, itu berapa bayarnya? Ya. Allah ngasih kita gratis. Kira-kira kalau kita nggak bisa ngelihat nih, operasi mata, berapa bayarnya? Selama ini gak dikasih Allah gratis. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, diri kita, bahwa segala sesuatu itu benar-benar diperhatikan oleh Allah. Kita ini berada dalam pengetahuan Allah. Diri kita diatur benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada sesuatu yang lain dari diri kita, berarti ada campur tangan kita ya yang merusak aturan Allah tersebut. Ada orang nanya, Ustadz, Allah kan menciptakan manusia itu sempurna, ada tangan, ada hidung, kaki, semuanya. Kenapa ada orang diciptakan lahir sumbing? Kenapa ada orang diciptakan lahir tangan jarinya gak ada? Berarti Allah gak adil dong kalau begitu. Coba tanya kepada kedokteran, ibunya makan apa waktu hamil? Ibunya ngapain aja waktu hamil? Kerjanya apa? Khawatir makanan yang dia makan, pekerjaan yang dia lakukan itu menyebabkan cederanya janin dalam perutnya. Allah mah ciptakan sempurna. Karena perbuatan orang tua, baik bapak atau ibunya, yang menyebabkan janinnya cedera. Bukan Allah yang ini, yang pengen. Allah tetap ingin sempurna buat makhluknya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Ya. Jadi apa yang harus kita keluhkan? Ya. Apa yang harus untuk mau putus asa seperti apa? Semua sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Kun fayakun, ya. Ya. Jadi ada dalam, ya benar. Ada di beberapa ayat. Kun fayakun, bukan cuma surah Yasin. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala perkara kalau Allah sudah menghendaki, cukup kun itu artinya jadilah. Maka sesuatu yang dikehendaki Allah itu juga terjadi. Ini hanya perumpamaan. Ini hanya sesuatu yang agar kita semua ini masuk akal, bahwa Allah itu sangat kuasa. Ya, cukup ngomong jadi gitu. Terus apakah Allah setiap menjadikan sesuatu harus mengucap kun gitu? Gak mesti. Terserah Allah, mau jadi langsung. Itu hanya perumpamaan doang. Saking gampangnya gitu loh. Saking gampangnya tinggal ngucap doang jadi gitu. Tapi gak pakai ngucap pun Allah bisa menjadikan gitu maksudnya. Ya seperti itu Pak. Iya kan itu gitu. Pun gitu udah jadi. Ya, ada pertanyaan lagi Pak, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas mungkin silakan ditanyakan. Santri ada mana? Gayanya dong mau nanya. Nah, jadi itu saja untuk kajian kita pada malam hari ini. Kajian kita malam hari ini adalah muraqabah. Ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas tuh Allah tidak bertempat berjihad, dan ternyata penafsirannya semuanya Allah itu Maha mengetahui. Setelah itu munculkan semua itu dalam diri kita. Ya. Yakinkan bahwa Allah mengetahui kita, Allah menyaksikan kita dan memperhatikan gerak-gerik kita, sehingga kajian akidah yang kita pelajari, keyakinan yang kita pelajari ini benar-benar masuk dalam jiwa kita, bisa kita aplikasikan. Nah kalau kita nggak meyakinkan seperti itu, nggak bisa. Ketaatan amal soleh yang kita kerjakan nggak bisa sempurna. Sholat aja pakai garuk-garuk gitu kan.
Masih ada sholat kita lihat orang sholat ngelihat, masih sholat masih baca gajah duduk gitu ya, merhatiin sarung orang gitu, apalagi merhatiin tulisan belakang orang, merhatiin bacanya apa ini dalam hati, lupa bahwa dia sedang bermuajah berhadapan dengan Allah. Kalau orang sudah yakin dengan muraqabah yang ada dalam dirinya, maka hal-hal semacam itu tidak ada. Fokus khusyuk dalam beribadah. Ya itu saja, mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita semuanya, khususnya saya pribadi, bisa kita amalkan, semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup ini ya penuh dengan keimanan kepada Allah, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang penuh